Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan bercerita kelanjutan dari manusia penunggu jenazah. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan di-like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Kejam, jangan biarkan dia lepas, sambut yang lain. Bunuh dia, bunuh! Dimeriai oleh teriakan-teriakan yang menggema memecah kesepian subuh, memecah gendang telinga sang dukun yang terus memacu kudanya dengan panik. Tali kekang di tangannya tegang, tidak terarah. Pikirannya kacau oleh kejadian yang ia alami, kegagalan tumbal yang ia lakukan, dan pembunuhan yang barusan ia lakukan. Selama ia berlari di antara teriakan bergemuruh dari orang-orang yang mengejarnya, juga ia dengar suara tangis yang menyayat menghibah-hibah. Dukun mengangkat kedua tangan menutupi telinga. Pergi, 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 makinya. Ia pejamkan kedua mata. Pergi, jangan dekati aku. Jangan dekati aku lagi, pergi. Kuda tunggangannya meringkik keras. Kedua kaki depannya terangkat ke udara. Dukun itu terperanjat oleh ringkikan kuda yang tidak berhenti. Mata ia pentangkan lebar-lebar, menembus remang-remang cahaya subuh. Mula-mula ia hanya melihat kegelapan. Kemudian ia lihat jurang besar yang mengangah jauh di bawah. Tampak sungai mengalir dengan suara ribut. Cepat tali kekang ia sentakkan, tetapi sentakan itu tidak tepat. Kuda terus bergerak, berputar-putar dengan ditipu kedua kaki belakang. Makin lama makin sempoyongan, dan ketika salah satu dari kaki belakang itu menginjak kayu jembatan lama yang sudah lapuk, terdengar ringkikan ngeri dari mulut kuda. Kendali tidak lagi ada gunanya. Bagaikan sebongkah batu gunung yang besar dan hitam, kuda itu melayang jatuh ke bawah membawa tubuh tuannya. Pekik ngeri dukun itu menggema di udara, disambut oleh si pongah memantul dari bukit ke bibir, kemudian terenggut oleh suara hempasan-hempasan yang keras. Benda besar jatuh ke sungai, lalu suara air mengalir yang acuh tak acuh. Orang-orang yang mengejar saling susul ke bibir jembatan, memandang ke bawah, lalu baru terdengar gumaman. Manusia biadab itu telah menembus dosanya. Dari ufuk timur, matahari pagi itu mengintai, cahayanya putih kekuningan, hangat gemerlapan. Orang-orang bergerak meninggalkan tempat mengerikan itu dengan diam. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun juga. Cahaya matahari pagi menjilat sosok tubuh mandor mereka yang tergeletak berlumur darah. Mereka menggotongnya beramai-ramai masuk ke salah satu rumah. Di rumah Sumantri, cahaya matahari pagi itu masih lewat jendela. Orang pertama yang meloncat dari tempat tidur adalah Sumantri, tidak bisa tidur. Penasaran bercampur baur jadi langkah-langkah bergegas menuju ruang tengah. Ia lihat Kurdi masih duduk bersila di samping tubuh mayat anak Sumantri. Penunggu jenazah itu tampak amat letih, pucat dan berkeringat. Ia sedang mengusapkan telapak tangan kanannya ke bagian leher mayat Dudung. Setelah itu, ia bangkit gontai, lalu berjalan ke arah jendela gontai. Sumantri berjongkok di dekat mayat anaknya. Leher Dudung ia perhatikan, tidak ada guratan, yang ada hanya selemukan darah-darah kering. Sumantri mengusap darah kering itu, lalu memperhatikan dengan tajam.
Kepala anaknya telah bersatu dengan leher, bersatu seperti tidak pernah berpisah sebelumnya. Bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas diperlakukan dengan kejam. Anak itu terbaring dalam keadaan mati, seolah-olah terbaring dalam keadaan tidur yang nyenyak dan nyaman. Ada senyum halus di bibir sang anak, tersenyum. Sumantri memeluk tubuh mayat itu, menangisinya dengan suara terseduh. Orang-orang lain di rumah itu bergegas masuk mendengar tangis Sumantri. Mereka berkerumun di sekeliling mayat. Istri Sumantri menjerit, "Anakku, anakku sayang." Lantas memeluk anaknya, meratap terus pingsan. Orang yang tadi malam melihat mayat Dudung berjalan melongo sesaat. Lalu apa aku bilang? Aku tidak bermimpi. Dudung memang keluar untuk mengambil kepalanya. Gumang bergaung di ruang itu, bercampur tangis. Sumantri menoleh pada sanak keluarganya, mendesah haru. Jangan, jangan ada lagi yang menganggap Dudung mati dengan kepala berpisah dari badannya. Anak ini mati sempurna, mati wajar. Harap kalian camkan. Dan ia menangis pula, tersendat-sendat. Sekilas matanya menangkap bayangan tubuh di jendela. Kurdi tersadar di sana. Lengan kirinya teracung ke udara menyambut terbitnya matahari pagi. Hati-hati, tangan kanannya membuka pembungkus dari daun kelapa muda. Pada bagian luka di urat nadi lengan kiri itu, Sumantri tidak terlalu jauh untuk bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika pembalut dari kelapa muda itu terbuka, sempat ia lihat bekas luka oleh goresan pisau cukur. Luka itu dicium oleh cahaya matahari, mengabur lalu sirna perlahan-lahan. Ketika Kurdi menarik tangannya dari luar jendela, tiada lagi bekas luka di lengan kirinya. Ia tersenyum puas, memandang ke arah kuda, kereta, serta anjingnya di luar. Anjing itu menggonggong lembut, kuda itu menengus lembut, dan kereta itu bergerak ke arah pintu depan. Sudah waktunya aku pulang, gumam Kurdi ke arah Sumantri. Di bawah siraman matahari pagi, kereta kuda itu bergerak sepanjang jalan perkampungan demi perkampungan. Diikuti pandangan orang-orang yang kebetulan melihatnya. Kereta kuda yang aneh, dengan sebuah peti mati di bak belakang, kuda besar yang hitam legam, serta anjing bertubuh seram berlari-lari di sampingnya dengan lidah terjulur-julur keluar. Kurdi memegang tali kekang seenaknya saja. Ia biarkan kuda berjalan tanpa tuntunan. Betapa inginnya ia tidur, istirahat yang panjang. Kurdi amat letih. Pekerjaan mencari kepala anak itu tidaklah sukar. Yang sukar adalah menyempurnakan jasadnya agar utuh seperti semula. Ia harus berjuang melawan pengaruh gelap selama pemusatan pikirannya, meminta bantuan, berjuang melawan pengaruh gelap, memusatkan pikirannya, meminta bantuan kepala Dudung mengalahkan kekuatan dukun yang telah memenggal kepala itu putus dari lehernya. Dan ketika kepala itu akhirnya tidak mengeluarkan suara tangis lagi, ia tahu pengaruh yang mengitari dirinya telah lenyap. Dengan beberapa kali usapan, leher dan kepala itu telah bersatu utuh. Benar-benar pekerjaan yang meletihkan setelah didahului oleh rasa kecewa yang tidak tertahankan. Ya, betapa ia kecewa. Arwah Ningsih Sumarni bangkit dari kuburnya. Kurdi tahu arwah itu telah berhasil melaksanakan niatnya. Akan tetapi, arwah Ningsih Sumarni tidak mau kembali masuk ke dalam kubur. Betapa Kurdi sangat kecewa. Waktu dalam pemusatan pikirannya di sebelah kubur yang terbongkar hebat itu, ia dengar suara cekikikan Sumarni. Kembali, aku tak bisa, aku tak bisa. Waktu itu Kurdi masih berusaha membujuk. Demi kebaikanmu Marni, kembalilah. Tidak, aku tidak bisa kembali.
Bumi tidak menerimaku. Manusia pengabdi setan, tidak mengertikah kau? Bumi tidak mau menerima jasadku. Mereka akan segera menguburkan jasad kekasihku. Tetapi aku tahu bumi pun tidak akan sudi menerima. Aku tidak mau membiarkan ia terkatung-katung sendirian. Aku akan ikut dengannya. Berkelana di alam yang penuh kegelapan ini, kami orang-orang yang dikutuk. Tahukah kau, kami orang-orang yang dikutuk. Kami kawin mesti kami sadar bahwa kami adik kakak satu susu. Bumi tidak mau menerima orang-orang terkutuk seperti kami. Suara Marni berbaur dengan tangis yang memilukan. Kami tidak menyesal karena kami saling mencintai. Dengarlah, laki-laki pengabdi setan, kau telah menodai tubuhku, kau telah menjamah perempuan yang bukan hakmu. Kau telah melakukan apa yang hanya berhak dilakukan suamiku atas tubuhku. Ingatlah ini, kami akan kembali pada suatu saat. Kami akan melawanmu, membalas sakit hatiku. Suara Ningsih Sumarni tertawa nyekiki, membuat bulu roma Kurdi berdiri. Ia tidak pernah mengenal takut. Tetapi pelanggaran yang dilakukan Ningsih untuk segera kembali masuk ke dalam kubur membuatnya harus berhati-hati. Semenjak saat itu, ia tidak pernah bisa merasa tentram lagi. Runtuknya di antara derak-derak roda kereta. Mengapa harus kupikirkan benar? Mungkin ia tidak kembali memang karena bumi tidak sudi menerima orang pendosa seperti perempuan itu. Lalu ia sentak tali kekang kudanya. Matahari sudah sepenggalah langit ketika kereta mayat yang dikendarai Kurdi memasuki mulut sebuah desa. Dengan mata setengah mengantuk, ia melihat beberapa orang penduduk tergopoh-gopoh berjalan ke arah sungai yang mengalir di pinggir desa itu, serta membatasinya dengan desa lain. Dari desa yang bersebelahan, Kurdi juga melihat beberapa penduduk berlari-larian melalui sebuah titian bambu ke tempat yang sama. Mula-mula Kurdi acuh tak acuh, paling-paling anak tenggelam. Ia berkesimpulan, mereka sudah cukup banyak untuk menolong, dan betapa berat rasanya karena ngantuk yang menggantung di kelopak mata. Ia sentakkan tali kekang kuda. Binatang berkulit hitam legam itu mendengus keras. Kepalanya bergerak ke samping seolah memperhatikan majikannya. Enggan kaki-kaki kuda itu bergerak maju. Dari mulutnya yang berbuih beberapa kali terdengar hendusan-hendusan keras yang tidak berkeputusan. Kau tentu sudah letih, rungut Kurdi ditujukan pada kudanya. Sabarlah, tidak sampai 5 kilometer lagi, kita akan segera tiba di rumah. Anjing yang berlari-lari kecil di samping kereta tiba-tiba melolong halus. Kurdi mengernyitkan dahi. Itu bukan kebiasaan si hitam bermata kemerah-merahan itu. Dengan lidah terjulur-julur keluar, anjing itu berlari, bukan lurus ke arah menuju jalan yang membelah desa, akan tetapi justru menyimpang ke arah orang-orang semakin banyak berlarian ke pinggir sungai. Kurdi bermaksud memanggil anjingnya kembali. Waktu salah seorang dari yang berlari-lari itu keluar dari kelompoknya dan bergegas ke arah kereta yang berhenti tepat dikehendaki Kurdi. Ingin dipecut kau rupanya, geram Kurdi kepada kudanya. Namun pecut itu tidak sempat terangkat karena orang tadi telah berada di samping kereta. Ia adalah seorang laki-laki tua dengan muka keras dan hitam dipanggang matahari. Belangkon menutupi kepala orang itu sampai batas pertengahan dahi yang kulitnya sudah berlipat-lipat. Kebetulan, seru orang itu begitu ia berhadapan dengan Kurdi yang masih duduk dengan kesal di atas kereta. Kebetulan sekali kau lewat, nak Kurdi.
Kurdi memperhatikan jenggot yang sudah ubanan di dagu lancip orang itu dan mencoba tersenyum seramah mungkin. "Apa yang terjadi, Pak Suryo?" tanyanya. "Ada mayat terdampar di pinggir sungai." "Oh," cetus Kurdi, seraya tengadah menatap langit. Hari masih belum begitu siang. Saya kira waktu untuk mengurus dan menanamkan mayat itu cukup banyak. Bukankah kalau cuma itu soalnya, si orang tua memotong cepat-cepat sambil mengusap-usap jenggotnya yang menjuntai sampai ke batas dada. "Aku tak perlu mencegahmu pulang, meskipun kulihat kau sudah ingin mengukur alas tempat tidur." Orang tua yang dipanggil Pak Suryo oleh Kurdi itu tersenyum kecil. "Ketahuilah Nak Kurdi, penduduk desa ini tidak ada yang merasa kehilangan. Juga desa tetangga di sana." Ia menunjuk ke seberang sungai. Kurdi menghela nafas. "Jadi, mayat itu terbawa hanyut dari desa lain." "Benar. Dan itu pun tak perlu kita persoalkan. Andai kata mayat itu mayat orang biasa." "Orang biasa?" Kurdi mengeritkan dahi. "Maksudmu?" "Kami mengenalnya dengan baik, seperti kami mengenal diri sendiri. Ia bernama..." Peti mati tak pernah bertanya soal nama orang yang akan ditampungnya. "Apa pekerjaan orang itu semasa hidupnya?" "Dukun." Melihat sinar mata Pak Surya yang gusar, saya bisa menduga tentunya orang itu penganut ilmu hitam. Kurdi menghela nafas sekali lagi, panjang dan pasrah. "Baiklah," ia melanjutkan seraya meloncat turun dari atas kereta. "Saya bisa membayangkan betapa orang-orang di sini tidak menyukai orang itu selagi hidupnya dan membenci orang itu setelah kematian merenggut nyawanya. Tepatnya, tidak seorang pun yang sudi untuk mengurus mayatnya." Timpal orang tua itu seraya berjalan mendahului Kurdi ke arah orang-orang berkerumun beberapa ratus meter dari jalan desa. Kurdi menepuk-nepuk punggung kuda sambil bersungut-sungut. "Jadi ini sebabnya kau memaksa kereta berhenti, heh?" Ia kemudian berjalan mengikuti orang tua itu ke pinggir sungai. Dari jauh anjingnya yang hitam legam dengan matanya yang kemerah-merahan serta lidahnya yang berlendir berlari-lari menyongsong. Setelah dekat dengan Kurdi, kedua kaki belakang anjing itu merapat dengan posisi merendah, menjepit ekornya yang melingkar di bawah perut. Sesaat Kurdi tertegun. Sikap ganjil yang diperlihatkan anjing itu jelas merupakan suatu pertanda buruk. Ia mencoba mengerti arti gonggongan halus serta pandangan mata sahabatnya itu. Namun, suara hiruk-pikuk di pinggir sungai telah menyita perhatiannya. Orang-orang menyisi memberi jalan waktu Kurdi dan Pak Suryo tiba. Sesosok tubuh terlentang di rumputan yang basah. Ia berkaki telanjang. Celananya di bagian lutut robek besar memperlihatkan kulit yang memar dan tulang yang tersembul keluar. Putih seperti salju, di antara warna merah kehitam-hitaman darah beku. Memar yang mengerikan terdapat hampir di antara bagian tubuhnya yang lain, yang membuat kerumunan orang-orang itu tidak berani terlalu dekat adalah posisi tubuhnya. Orang yang telah menemukan mayat itu telah menyeretnya dari pinggir sungai di mana mayat terdampar. Karena ingin tahu, tentu mayat itu telah dibalikkan, jelas kelihatan. Mayat itu seolah-olah merangkak ke pinggir sungai dan berusaha mencakar rumput untuk naik. Kedua tangannya berkembang dengan jari jemari ditempeli rumput dan lumpur, seakan ingin mencakar langit di atas mereka. Yang paling menakutkan adalah wajah mayat itu, pucat kebiru-biruan, kaku dan memar di sana-sini. Kedua tulang pipinya rekah, berdarah yang sudah membeku. Demikian pula dagu, bibir sobek memperlihatkan gigi-gigi kuning kehitam-hitaman yang mencuat dari dalam gusi. Hidungnya remuk. Tetapi ajaib,
Kedua belah matanya masih tetap utuh, sepasang mata itu terbelalak lebar, tidak ada cahaya sama sekali di sepasang mata itu. Akan tetapi, Kurdi merasakan jantungnya berdenyut, mata itu seperti menatap lurus ke mata Kurdi menuduh. Kurdi mengerdipkan matanya sendiri, menarik nafas berkali-kali, lantas meludah ke tanah, juga berkali-kali. "Kau juga mengenalnya?" tanya Pak Suryo. Kurdi manggut-manggut, sahutnya. "Siapa yang tak kenal Ki Sanca ini? Ia bisa membuat perempuan jelek tampak jadi cantik di mata orang lain yang diingini. Bisa menjadikan orang yang sehat dan segar bugar tiba-tiba jatuh sakit bahkan mati. Aku jarang bertemu dengannya, tetapi sudah sering mendengar tentang sepak terjangnya. Sebenarnya aku tidak suka mengantarkan mayat ini pulang ke rumah keluarganya." Orang-orang yang berkerumun bergumam dengan suara mengaung. Pak Suryo mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gaung itu lenyap serentak seperti debu tertimpa hujan. "Kami tahu Nak Kurdi sudah dekat ke rumah," ujar Pak Surya. "Desa Kisanca setengah hari perjalanan dari sini. Memang suatu siksaan, tapi Nak Kurdi, tak bakalan seorang pun penduduk desa ini yang sudi pemakaman mereka dihuni oleh Kisanca. Juga demikian desa-desa di sekitar sini. Jadi tak ada jalan lain. Mayatnya harus dipulangkan ke keluarganya atau kita buang kembali ke sungai. Saya tahu Nak Kurdi tidak tega untuk melakukan hal yang terakhir." Kurdi menggelengkan kepala, katanya lesu. "Bukan itu maksudku. Mata Ki Sanca ini benar-benar tidak disukai sama sekali." Orang-orang bergumam lagi ramai. "Baiklah," akhirnya Kurdi berkata dengan suara dikeraskan untuk menenteramkan orang-orang itu. "Aku bersedia mengantarkannya." Wajah-wajah pucat dan layu di sekelilingnya ketika berubah cerah. Meskipun enggan, mereka kemudian bersedia mengangkat mayat yang sudah tidak karuan berbentuknya itu, menggotongnya beramai-ramai ke jalan, dan kemudian memasukkannya ke dalam peti mati di bak kereta Kurdi. Penunggu jenazah itu meludah berkali-kali dengan pandangan tidak senang melihat peti matinya diisi oleh mayat Ki Sanca. Perasaan tidak senang itu di dalam hati kecilnya bercampur baur dengan perasaan cemas yang tidak berujung pangkal. Pandangan mata dari mayat itu tidak lepas dari benaknya, seolah-olah sepasang mata yang terbuka lebar di wajahnya pucat serta rusak itu berusaha menembus papan menutupi peti mati, berusaha menjilati sekutur tubuh Kurdi yang sudah naik ke tempat duduk kereta. Kurdi merasa kuduknya bergidik, seolah ada yang mencakar. Jari jemari yang mencengkeram keras, kaku, serta dingin. Ia belum pernah secemas ini menghadapi mayat seseorang. Tak peduli orang itu seorang haji atau seorang pemuja setan. Ia coba menenteramkan hatinya dengan ingatan bahwa ia merasa tidak ada hubungan apa-apa dengan Ki Sanca. Tidak pernah berbuat sesuatu yang melukai hati dukun itu semasa hidupnya. "Diamlah, baik-baik di tempatmu, kini terbaring." Kurdi menoleh ke arah penutup peti mati sebelum menggerakkan keretanya meninggalkan tempat itu. "Aku toh mau mengantarmu pulang." "Mana gratis?" Ia tersenyum sendiri. Lantas mulutnya memecut kuda. Binatang itu menggerakkan kedua kaki-kaki depannya dengan serempak. Kereta bagai terlonjak, kemudian berlari tanpa tergesa-gesa. Di sampingnya sang anjing mengikuti dengan enggan. Lolongannya sudah tidak terdengar lagi. Tidak ada lidahnya tak lagi terjulur. Kemudian pula dengan ekor kini mengibas-ngibas ke kiri dan ke kanan. Kerumunan orang-orang yang mereka tinggalkan tidak beranjak dari tempat masing-masing berdiri terpaku.
Makhluk-makhluk yang berlari menjauh itu tetap ganjil di mata mereka. Sebuah kereta tua dengan peti mati berisi mayat seorang laki-laki bermuka tirus dan pucat di tempat duduk. Kuda yang mendengus-dengus, serta anjing bermata merah-merahan. Penduduk desa itu memang membenci mayat yang terbaring dalam peti mati. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka semua menyukai orang yang dikenal seantero daerah itu sebagai penunggu jenazah. Konon, jenazah-jenazah orang-orang yang mati penasaran itu bukan pekerjaan yang enak untuk dipegang dan bukan jabatan yang mudah memperolehnya. Kurdi itu senantiasa bergaul dengan mayat dan mayat senantiasa bergaul dengan setan. Bukankah tidak mungkin Kurdi sendiri dalam tugasnya sering juga melakukan hubungan dengan setan, dan setan memang tengah merajalela di kepala Kurdi. Setan kantuk, saking tidak tahan di kaki sebuah bukit kereta ia hentikan. Setelah memandang acuh tak acuh ke arah peti mati, ia meloncat turun dari tempat duduk. Kereta ia tinggalkan di pinggir jalan dan membiarkan kudanya yang seluruh tubuhnya sudah basah oleh peluh merumput di antara semak belukar. Kurdi berjalan ke bawah sebuah pohon yang berdaun rimbun, diiringi oleh anjing kesayangannya. Waktu Kurdi merebahkan tubuh di rerumputan, anjing itu menjilati tangannya. Kurdi menepiskan mulut binatang itu. Terdengar lolongan kecil dan sayup-sayup dan sinar mata kemerah-merahan di bawah kelopak berbulu hitam legam itu memperhatikan perasaan hatinya kepada Kurdi. "Apa yang kau khawatirkan?" rungut Kurdi pada anjingnya. Dan acuh tak acuh mengatupkan kelopak matanya. Dedaunan yang rimbun, rumput yang sejuk dan angin yang berhembus dari pegunungan membuai Kurdi sehingga ia terlelap dalam seketika. Ia tidur dengan nyenyak. Tidak peduli pada waktu, tidak peduli pada rintian anjing, serta dengusan-dengusan resah dari sang kuda. Tidak peduli pada matahari yang tak lama kemudian tergelincir di ufuk barat. Malam telah jatuh. Bersamaan dengan itu, tutup peti mati pelan-pelan bergeser terbuka. Tiada suara apapun yang terdengar waktu tutup peti mati itu bergeser ke samping perlahan sekali. Kuda yang berdiri tak jauh di depan kereta mengangkat kepalanya sedikit. Matanya berkilat-kilat memandang ke arah peti mati yang tutupnya bergeser semakin lebar. Binatang itu mengangkat kepalanya lebih tinggi dengan bibir-bibirnya yang tebal, terngangah, memperlihatkan gigi-gigi panjang, besar-besar dan kuning. Rupanya kuda itu ingin meringkik, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah hendusan halus semata. Lambungnya kembang kempis dengan hebat, pertanda betapa ia tersiksa oleh keadaan itu. Binatang itu kemudian menoleh ke arah tuannya yang berbaring di bawah pohon dalam kegelapan. Kurdi tampak seperti seonggok kayu mati. Hanya suara dengkurnya yang jelas terdengar memecah kesepian di kaki bukit itu, yang memberi petunjuk bahwa si penunggu jenazah masih hidup adanya. Tutup peti itu bergeser semakin lebar. Kemudian sebuah tangan tampak menjulur keluar, pucat bagaikan kapas, seakan merahup angin malam yang menghembus enggan. Tangan itu menggapai tepi tutup peti mati, menggerakkannya lebih cepat sampai benar-benar menganga lebar. Dengan sedikit dorongan, tutup peti itu terjatuh ke samping. Terdengar suara berderak yang lembut. Di bawah naungan dedaunan pohon yang rimbun, Kurdi menggeliat. Mulutnya berkercap-kercip tidak menentu, menggeliat lalu-lalu diam tidak bergerak-gerak. Suara dengkur kembali menggema mengisi kesepian malam. Dari dalam peti mati yang mengangah, pelan-pelan terjulur keluar sebuah kepala yang memar-memar dan luka. Bulan yang baru saja muncul menjilati cahaya kemerah-merahan yang menetes dari luka-luka itu, mengalir membasahi leher yang
biru lebam bekas benturan benda keras, lalu kemudian mengedip di kain kemeja yang kotor oleh lumpur. Ki Sanca kini terduduk dalam peti mati. Sepasang matanya mengedip berkali-kali. Mata itu ia seka dengan tangannya, menghilangkan rasa perih. Kemudian ia seka juga darah yang menetes dari dahinya. Bergumam setengah marah, lantas memandang berkeliling. Mula-mula ia melihat jalan yang lenggang dan hitam. Semak belukar di kiri kanan serta batang-batang pohon yang tegak menjulang dengan kokoh. Tak ubahnya raksasa-raksasa yang diam tidak bergerak-gerak. Balas menatap pandangannya, malam pun jadi ikut terdiam. Juga kuda tak jauh di depan kereta, dan seekor anjing meringkuk dengan kepala menempel di atas rumputan. Ekor mencimpat di antara kedua kaki belakang, serta mata kemerah-merahan, tidak berkedip sedikit jua. Ki Sanca kemudian melihat sesosok tubuh yang berbaring di sebelah anjing itu. Sepasang mata di atas pipi-pipi yang pecah-pecah berdarah itu mengecil tiba-tiba. Dari mulutnya tercetus desisan lemah. "Kurdi, si penunggu jenazah?" Desisan itu disusul oleh geram yang tidak berketentuan. Mulut Ki Sanca yang sobek dengan susah payah berusaha mengeluarkan mantra-mantra. Bunyinya seperti suara nyinyir seekor monyet tua yang cerewet, diiringi gerak tangan yang berulang-ulang menebas ke kiri ke kanan. Dengkur Kurdi tenggelam ditelan oleh suara Ki Sanca yang terus membaca mantra tanpa berhenti, walau setarikan nafas sekalipun. Suaranya makin lama makin tinggi. Anjing Kurdi pelan-pelan menggeram. Geramannya pun tenggelam ditelan suara mantra Ki Sanca. Kepala anjing itu terangkat, terdengar lolongan lirih lepas dari moncongnya. Lolongan itu berhenti waktu Ki Sanca pelan-pelan berdiri. Tepatnya merangkak dalam usahanya untuk bisa berdiri tegak. Tetapi tempurung salah satu lututnya yang remuk menggagalkan keinginannya. Ki Sanca meringis oleh rasa sakit yang hebat, yang berusaha menahan sakit itu dengan menyumpah-nyumpah tidak menentu. Ia terus merangkak keluar dari peti mati, turun dari kereta, dan setelah kakinya menginjak tanah, tubuhnya yang letih serta sakit-sakit ia sandarkan pada bak kereta. Berdiri dalam posisi serupa itu, mulutnya kembali komat kamit membaca mantra. Sesekali ia tujukan pandangan kedua matanya ke arah Kurdi. Sesekali pula terdengar ia bertanya tajam, "Mengakulah Kurdi," mengerang dalam tidurnya. "Mengakulah," Kurdi bergumam dalam tidurnya. Aku, kaukah orangnya?" "Ya." "Jadah," tidak ada sahutan dari mulut Kurdi, hanya keringat berbutir saja yang menetes keluar dari ujung hidungnya. Hidung itu kembang kempis dengan cepat, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. Mulut Kurdi terbuka, melepas nafas panjang berkali-kali. Kedua belah matanya masih terkatup rapat. Waktu Ki Sanca menyeringai kejam lewat bibirnya yang sobek dan bengkak-bengkak. "Kau beruntung. Kekuatanku tidak seberapa dalam keadaanku yang serupa ini. Tetapi suatu waktu kelak," Ki Sanca meludah, lalu bergerak menjauhi kereta, menjauhi tempat itu dengan menyeret sebelah kakinya yang hancur. Ia berjalan tersuruk-suruk tanpa menoleh lagi ke belakang. Sesekali terjatuh tanpa mengaduh, bangkit juga tanpa mengaduh, lalu berjalan terus tersuruk-suruk. Tubuhnya kemudian lenyap dalam kegelapan malam, di antara bayang-bayang pepohonan. Barulah pada saat itu kuda yang berdiri di depan kereta tiba-tiba menggerakkan seluruh tubuhnya yang kejang kaku. Kedua kaki depannya terangkat tinggi, kemudian menjejak dengan suara keras dan ribut ke tanah.
Dengusannya yang ribut disambut oleh raungan anjing yang melengking tinggi. Anjing itu berlari-lari ke arah sosok hitam tadi, menghilang di antara pepohonan, lalu menyalak berkali-kali, menyalak ribut tanpa berusaha untuk mengejar. Suara yang riuh rendah itu seketika membangunkan Kurdi dari tidurnya yang nyenyak, namun gelisah. Begitu matanya terbuka, begitu ia terlonjak berdiri, perhatiannya langsung tertuju ke atas kereta. Ia melihat peti mati sudah terbuka. Tutupnya terkapar di samping peti dengan kaki-kaki yang gontai. Kurdi berjalan ke arah kereta. Di sana ia tertegun dengan wajah mendadak pucat. Tanpa melihat ke dalam peti mati, ia telah tahu apa yang terjadi. Kurdi mendengus, lantas bersiul. Anjing yang masih menyalak-nyalak ke arah pepohonan berlari-larian mendatangi Kurdi. Ia menjilati kaki tuannya dengan erangan-erangan lirih tidak berkeputusan. Kurdi mengangguk. Aku tahu, katanya. Kalian telah berusaha membangunkan aku. Biarlah Kisanca sudah pergi, jadi ia belum mati. Sudah. Kalian jangan ribut lagi. Sudah waktunya kita pulang sekarang. Biarin manusia yang bangkit dari kematiannya itu menempuh jalannya sendiri. Itu lebih baik. Kita tak usah bersusah payah lagi mengantarkannya. Akan tetapi ketika Kurdi sudah mengenyakkan pantat di atas tempat duduk dan kereta itu mulai bergerak ke arah mereka semula datang, belakang kepala Kurdi terasa berdenyut-denyut, dahinya melipat, dan matanya mengecil tanpa sinar, memandang lurus ke depan ke arah kegelapan. Jalan yang mereka lalui kadang-kadang bersinar disirami rembulan, kadang-kadang seperti lenyap ditelan bumi. Tetapi kuda yang menarik kereta sudah tahu kemana jalan pulang. Kurdi tidak perlu merasa gelisah. Yang ia gelisahkan adalah bau tak enak dari udara yang berhembus ke kiri, di kiri kanan tubuhnya. Ia mencium adanya pandangan mata tersembunyi dari tengah kegelapan, tanpa Kurdi bisa melihatnya. Hanya nalurinya yang merasakan. Naluri itu mengatakan padanya, Kisanca telah berhasil menarik keterangan dari mulutmu. Keterangan apakah itu gerangan? Dalam tidurnya, Kurdi tidak merasa bermimpi. Ia begitu nyenyak oleh karena letih, kurang istirahat dan tidak kuat menahan kantuk yang begitu hebat menyerangnya. Diam-diam ia menduga, kantuk itu semakin menjadi begitu tubuh Kisanca yang mereka sangka sudah menjadi mayat dinaikkan ke atas kereta dan terbaring dalam peti mati. Selama perjalanan mengantarkan dukun itu pulang ke kampungnya, ia tidak mati, geram Kurdi. Ia tersiksa hebat, entah kecelakaan apa yang menimpa dirinya. Tetapi sebelum kematian datang, Kisanca pasti masih keburu bersemedi. Semedinya itu berhasil menolongnya dari cengkeraman malaikat maut yang sudah mengulurkan tangan. Pantas pandangan matanya seperti mengandung arti. Siapakah yang dituduhnya? Orang-orang kampung itu atau aku? Kurdi menghela nafas, belakang kepalanya berdenyut semakin keras, otaknya bekerja lembur. Lalu, tiba-tiba ia berhasil menyimpulkannya, dan kesimpulan itu membuat Kurdi terhenyak di tempat duduknya. Dengan wajah semakin pucat dan bibir gemeretak dan kering kerontang, dengan liar matanya memandang kegelapan mencari-cari. Ia tidak menemukan apa-apa yang dia cari. Otaknya yang masih kerja lembur memberikan kesimpulan kedua. Kurdi menyeringeh kecut. Bahaya itu tidak akan muncul sekarang, gumamnya sendirian. Kalau Kisanca mau, ia bisa mencelakainya waktu selagi tidur. Terkutuk, mengapa sebelum rebah di bawah pohon itu aku lupa membaca mantra-mantra penjaga diri. Di tempat yang begitu sepi dan nyaman masih juga berembus angin jahat, salahku sendiri.
Tidak memperhitungkan kemungkinan Kisanca belum mati, ia sentak tali kekang. "Hea!" bentaknya. Malam seperti berderak dan roda-roda kereta itu berderak maju. Menjelang subuh, Kisanca tiba di rumahnya. Istrinya yang membuka pintu untuknya. Perempuan setengah baya itu menjerit lirih waktu melihat sosok tubuh mengerikan yang terhuyung-huyung jatuh ke arahnya. Waktu pintu ia buka, kalau tidak mengenali pakaian suaminya yang sudah robek-robek dikotori lumpur bercampur darah, itu tentulah ia sudah meninggalkan pintu depan dan menghambur masuk kembali ke kamar tidur, bergulung di bawah selimut. "Ki!" jeritnya, lalu membungkuk untuk memeriksa tubuh itu. "Ki, apa yang terjadi denganmu, Ki?" Dengan air mata yang bercucuran, si perempuan menyeret tubuh suaminya ke kamar, membaringkannya di atas tempat tidur dan dengan ribut menangis di samping tempat tidur itu. Mulut Kisanca yang robek mengeluarkan suara tersendat-sendat. "Ambilkan ramuan-ramuan itu, jangan cuma menangis, cepat!" Yang disuruh cepat-cepat berdiri, cepat-cepat pula berlari keluar, masuk ke sebuah kamar lain yang terkunci. Ia ribut mencari anak kunci, membongkar isi lemari, menggapai-gapai ke bagian atas bendul pintu dan jendela, meraba-raba dalam rak, sampai akhirnya ia berlarian lagi ke kamar tidur untuk menanyakan di mana suaminya menyimpan anak kunci. "Bodoh," rungkut Kisanca. "Ludahi saja pintu itu," si istri berlari-lari keluar. Ia ludahi pintu berkali-kali, setelah itu dan pintu ia dorong demikian keras sampai terhempas membuka. Berdebam bunyi daun pintu menghantam dinding. Si perempuan menerobos masuk. Dalam jilatan lampu minyak matanya mengitari ruang sempit yang berbau pengap itu. Sebuah meja yang di atasnya terletak baskom. Panci-panci berisi darah yang sudah dibekukan. Golok berkilat-kilat terselip di antara tumpukan tulang belulang manusia. Kemudian sekeranjang rempah-rempah di bawah meja ia raup sebagian rempah-rempah itu, memasukkan ke baskom yang kemudian dicampurnya dengan segumpal darah, diisi air gentong, kemudian membawanya ke kamar tidur. Susah payah, Kisanca berhasil duduk. "Segera setelah aku sembuh, si penunggu jenazah itu akan tahu rasa," umpatnya. Lalu mulai membaca mantra. Di luar angin subuh bertiup dengan kencang. Perempuan yang berdiri dengan muka pucat di samping tempat tidur menggigil seketika. Ia berjalan keluar dan menutupkan pintu cepat-cepat. Tak ubahnya sebuah meja jagal yang bundar dan bidang. Langit di ufuk barat tampak berwarna merah, darah kekuning-kuningan. Matahari baru saja merangkak ke balik bukit. Warna merah darah kekuning-kuningan itu berpadu dengan kehijauan dedaunan rimbun sebuah pohon beringin yang tumbuh telah beratus-ratus tahun lamanya di pinggir hutan. Percikan-percikan sisa-sisa sinar matahari mengintip lewat celah dedaunan, menerpa akar-akar beringin yang berjuntai seperti ratusan ekor ular-ular raksasa yang saling berpagut, mengelilingi bagian samping dan belakang rumah kecil beratap ijuk. Sebagian dari cabang pohon beringin itu menyapu dinding setengah papan tepas dengan daun-daunnya yang beriak-riak ditiup angin senja, menimbulkan suara berisik lembut di tengah-tengah kesepian yang mencekam di sekelilingnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritaku kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan terima kasih masih menyimak sampai waktu ini. Dan tunggu kelanjutannya supaya tidak ketinggalan. Komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.